Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-asrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul asar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatal akhyar. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, rupane alladzi zat farradoh kang majibaken sapa alladzi, farradoh kang majibaken sapa alladzi at-taubatah ing taubat, wa harramah lan ngarumaken sapa alladzi al-israra ing netepi nglakoni dosa, al-israra ing netepi nglakoni dosa. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun an ing saktuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud, ora ana pengiran kang hak den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah, wahdahu halih suwijine Allah, la syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud, ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kaduwe Allah. Sifate Allah katibul asari kang merintah nulis piro-piro amal, katibul asari kang perintah nulis piro-piro amal. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna sayyidana ing saktuhune Gusti kita wa nabiyyana lan nabi kita rupane Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Sifate Muhammad safwatal akhyari kang dadi pilihane pira-pira pilihan, safwatal akhyari kang dadi pilihane pira-pira pilihan. Sallah mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah, wa sallamah lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah, lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah alaihi ing atase Gusti Nabi, wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi,
as-sadatil abrori kang dadi gustine pira-pira wong kang bagus. As-sadatil abrori kang dadi gustine pira-pira wong kang bagus. Wa ba'du lan ing dalem sawise bismillah alhamdulillah. Fahadha moko utawi ikilah kitab iku ta'likun keterangan ala wasiyatis syekh ing atase wasiatis syekh al-arifih kang ma'rifat al-arifih kang ma'rifat billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala. Rupane Abi Ishaq rupane Ibrahim al-Matbuliyah kang bangsa Matbuli. Thayyabah mugi-mugi bersihaken. Thayyabah mugi-mugi bersihaken sapa Allah Gusti Allah. Sarohu ing pesariane Asy-Syaikh al-Arif billah. Sarohu ing pesariane Asy-Syaikh al-Arif billah. Wa ja'alah lan mugi-mugi ndadekaken sapa Allah. Lan mugi-mugi ndadekaken sapa Allah al-jannata ing swarga. Mutaqallabahu ing nggon molak malike Asy-Syaikh. Mutaqallabahu ing nggon molak malike Asy-Syaikh. Wa maswahu lan nggon tetepe Asy-Syaikh. Wa maswahu lan nggon tetepe Asy-Syaikh. Wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah ing kita. Lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah ing kita. Wal muslimina lan ing pira-pira wong Islam. Lan ing pira-pira wong Islam bi barokatihi kelawan pira-pira barokahe Asy-Syaikh. Wa a'adah lan mugi-mugi balekaken sapa Allah. Lan mugi-mugi balekaken sapa Allah alayya ing atase ingsun. Wa alaihim lan ing atase al-muslimin min sholihi da'awatihi saking baguse pira-pira dungane Asy-Syaikh. Saking baguse pira-pira dungane Asy-Syaikh. Wallahu lan ing Allah ta'ala nika maf'ul muqaddam nggih. Wallahu ta'ala lan ing Allah ta'ala as'aluh nyuwun sapa ingsun ayyan fa'ah ing yen to paring manfaat sapa Allah. Ayyan fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan hada. Bihi kelawan hada atau kitab. Wa ayyaj'alahu lan yen to ndadekaken sapa Allah ing hada. Lan yen to ndadekaken sapa Allah ing hada khalison ingkang ikhlas atau tulus liwajhihi krana ridhone Allah. Liwajhi krana ridhone Allah innahu satuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku qadirun dat kang kuwasa. Iku qadirun dat kang kuwasa. Jadi kitab Al-Minahus Saniyah ini merupakan kitab syarah daripada wasiat yang dimiliki oleh Imam Abi Ishaq al-Matbuli. Imam Abi Ishaq al-Matbuli nikah termasuk Al-Qutbul Wujud, karena beliau itu termasuk bagian daripada wali kutub zaman timin. Bahkan beliau itu memiliki gelar Al-Imam Ar-Rabbani, betul-betul sibuk dalam ngajar ilmu pancen karena ngamri ridhona Allah.
tak ngamri panapa. Ini kasih kocak guru yang ar-rabbani atau istilah yang populer sekarang disebut dengan al-murabbi. Yurabbit talamid pancen adi di ongku kesantre minal kutubis shagirah dari kitab-kitab sekene hatal kabiro sampai ke kitab siraja. Dalam sebagian riwayat sekocak ar-rabbani itu pancen tulus dalam melakukan apapun pancen karena Allah, sopung karena selain. Berarti kita sekarang ini sedang mengkaji wasiatnya orang yang luar biasa pancen. Ini bukan hanya sebatas kata-kata dari beliau yang berbentuk wasiat, tapi secara pribadi memang terbukti beliau itu menjadi panutan orang yang bagus. Makanya di sini sampai sebut fahada ta'likun ala wasiyati Syekh Al-Arif Billah. Ini sebuah ta'lik. Kata ta'lim itu, ta'lik adalah sebuah catatan dari keterangan yang ada sebelumnya. Ini catatan kakinya. Terbentuklah sebuah kitab Minahus Saniyah. Terus seputar masalah Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli nikah. Ini saya cari informasi tentang biografi beliau, ternyata sangat minim sekali. Sejarah mencatat tentang kelahiran beliau. Bahkan yang ditemukan, yang tercatat itu wafatnya saja. Beliau nikah wafat di 12 Rabiul Awal tahun 877 Hijriah. Atau 14 Agustus 1472 kan. Ini kewafatan beliau, lahirnya tidak ditemukan karena mungkin data yang mencatat itu belum ada atau masih belum ada konfirmasi lah dari para ahli sebelumnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah muallif kitab ini. Muallif kitab ini adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ada kisah menarik di balik biografi beliau. Beliau itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani secara fikihnya itu madhabnya Syafi'i, persis dengan kita. Ini madhabnya pengarang Minahus Saniyah. Berbeda dengan taklim. Gimana taklim itu Hanafiyah. Kemudian secara torik itu Syadili. Masalah torekohnya itu Imam Asy-Syadili. Kalau kita kan tidak punya torekoh. Ada yang Tijani, ada yang Qadiri, Naksabandi. Di pondok saya itu Naksabandi yang besar. Juga ada Al-Qadiri juga. Beliau itu dulu semenjak kecil hidup dengan keadaan yatim kan. Pancen rata-rata orang nikah odi menki kahanan nikah sengsara, serba kekurangan, banyak musibah, banyak kendala. Itu tinggal aja saya tetenin dari dulu rata-rata jadi orang besar. Tapi tidak cukup sampai di sana. Beliau itu yang kemudian tidak patah semangat, lanjut ke laban perjuangan mati-matian juga. Yang unik dari beliau ini kena yatim diasuh oleh siapa? Diasuh oleh Nabi Khidir. Pengarang kitab Minahus Saniyah nikah sejak kecil diasuh sareng Nabi Khidir alaihissalam. Plus kakeknya, berarti dua yang merawat pada saat itu. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani nikah mulai kecil sudah terkenal jadi wali kan. Bahkan beliau itu bertahun-tahun punya satu riyadhah yang luar biasa. Beliau itu tidak pernah tidur. Nikah bukan setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun lamanya. Ketika beliau itu kholwat badanang sitong kenengan sesepeh, beliau itu sengaja mengikatkan satu tali di atas batu yang kemudian diikatkan ke lehernya bagian bawahnya, sehingga ketika nanti beliau itu ngantuk sedikit, potensi batu itu akan jatuh.
mengenai kepala. Dari tak saharin beliau karena pancen ampuh salah sitong riadoh sepaling ampuh itu korang tedung. Beli cuman dimin itu wiritannya, rutinitasnya adalah tidak tidur memang. Makan ampuh ring jaman dimin ya. Angko lah bahasa sakte. Kemudian beliau itu salah sitong karomahnya pernah didatangi oleh bangsa jin. Tapi jin yang datang ke beliau bukan jin yang biasa kita tahu informasinya, yaitu jin jahat, tidak. Tapi ulama-ulama dari jin. Golongan jin itu ada yang menyodorkan 75 pertanyaan yang terdapat kemuskilan. Jadi ulama-ulama yang dari bangsa jin dikesobung saya bisa jawab. Akhirnya disodorkan kepada Imam Abdul Wahab Asy'aruni ini kan, dengan alasan pertanyaan yang berjumlah 75 soal itu tidak bisa dijawab kecuali oleh ulama dari bangsa manusia. Dan kebetulan beliau menjawab pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk karya tulis searupah satu kitab gitu ki. Ada kitabnya sampai sekarang itu masih ada. Kula lepahnya aman lagi. Kitab yang memang menjawab problematika yang dialami oleh bangsa jin. Nah, ini bukan kitab sesat, ini makna daripada kesolehan beliau sampai di karomah demikian. Pon lanjut karena ini kilatan nih kak. Tahu lupain gitu ki. Awalul wasiyati utawi kawitane wasiat. Iku alaikah netepono sapa sira. Ayyuhal akhu he iling-ilingo dulur. Bil istiqomati kelawan istiqomah fit taubati ing dalam taubat. At-taubatu utawi taubat fil lugati ing dalam cara bahasa. Iku ar-ruju'u bali. Yuqulu den ucapaken opo tabah bali sapa wong. Tabah bali sapa wong ay raja'a tegese bali sapa wong. Wa fi syar'i lan ing dalam cara syarak iku ar-ruju'u bali. Amma saking perkara kana kang ana apa ma. Iku madhmuman kang den wada. Iku madhmuman kang den wada fi syar'i ing dalam syarak. Ila maring barang. Huwa kang utawi ma iku mahmudun kang den puji. Iku mahmudun kang den puji fi syar'i ing dalam syarak. Walahalan iku kaduwe taubat. Bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan pungkasan. Wa nihayatun lan pungkasan atau katok. Fabidayatuha maka utawi kawitane taubat iku at-taubatu taubat minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Minal kabairi saking pira-pira dosa gedhe. Summas sagairi nuli saking pira-pira dosa cilik. Summal makruhati nuli saking pira-pira perkara kang makruh. Summa min khilafil aula nuli saking nulayani perkara kang luweh utama. Nuli saking nulayani perkara kang luweh utama. Summa min ru'yatihi nuli saking oleh ningali man atau taib. Nuli saking oleh ningali man al-hasanati ing pira-pira kebagusan. Summa min ru'yatihi nuli saking oleh ningali taib atau man annahu ing satuhune man iku sara dadi sapa man iku ma'dudan kang den wilang-wilang. Iku ma'dudan kang den wilang-wilang min fuqara iz zamani
saking pira-pira wong fakire ikilah zaman, saking pira-pira wong fakire ikilah zaman. Summa min ru'yatihi nuli saking oleh ningaliman, annahu ing satuhune man iku sedeka wis temen sapa man, iku sedeka wis temen sapa man fit taubati ing dalem tobat, fit taubati ing dalem tobat. Summa min kulli khatirin nuli saking saben-saben kerentek, yakturuh kang kerentek opo kullu khatir, yakturuh kang kerentek opo kullu khatir lahu kadwe man fi ghairi mardatillahi ta'ala ing dalem sakliyane perkara kang den ridhone Gusti Allah taala, ing dalem sakliyane perkara kang den ridhone Gusti Allah taala. Wa amma nihayatuha, anapun utawi katoke atau mentoke taubat, iku fattaubatu tobat, kullama ghafala ing dalem semangsane lali sapa man, kullama ghafala ing dalem semangsane lali sapa man an syuhudi rabbih ta'ala saking ningali pengirane Gusti Allah taala, saking ningali pengirane man gitu ki, an syuhudi rabbih ta'ala saking ningali pengirane man ta'ala halih maha luhur sapa rabbih gitu ki, tarfata ainin kelawan sak kedipe mripat, tarfata ainin kelawan sak kedipe mripat. Pun saya jelaskan dulu karena ini kan kelupaan sejak permulaan. Salah satu bentuk ketulusan beliau dalam muka kitab nikah, dalam muqaddimah itu beliau memohon kepada Allah, Wallahu ta'ala as'alu ayyan fa'abihi wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihi. Ini bentuk kepedulian beliau dan ketulusan beliau kan. Beliau itu mohon kepada Allah, nyoon ke pangeran mantermo ke kitab nikah bisa abri manfaat. Sepertama, sekedua mantermo ke kitab ini timbul dan terbit, sudah tercetak dan sudah jadi berdasarkan khalisun liwajhihi, karena ikhlas pancen ngamri ridon Allah. Ben mantermo ke kitab ini kejukan abri manfaat kepada siapapun yang membaca dari kita semua, orang-orang yang mutolaah, yang ngaji ini. Pon kitab ini sengaja dibuka dengan taubat. Ini kebab taubat nih ke pertama nih. Kenapa? Karena taubat itu asasut thoriq, pondasinya torekoh, pondasinya kita menjadi orang baik. Itu syarat pertama harus taubat. Orang nikah detireng bagus tidak serta-merta langsung berbuat baik, tidak, tapi harus membunuh semua kejahatan, keburukan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau sudah terbunuh, kita sudah jadi orang baik. Ini pertama. Bukan nambah kebagusan ki. Detik cara kita jadi orang baik pertama matiin kecubaan, beni nambah kebagusan. Itu dengan cara apa? Dengan cara tobat. Mangkan saya pertama, alaika ayyuhal ahu bil istiqomati fit taubah. Wahai saudaraku se-Islam, kamu harus istiqomah tobat. Istiqomah tobat ini kemaknanya setiap kita melakukan salah, segera kembali kepada Allah, ke jalan saya benar boleh. Karena pancen basicnya kita itu basic makhluk yang mudah salah kan. Mahallul khata' wan nisyan. Lah sehingga setiap kali kita tergelincir, dan itu potensinya memang sering terjadi.
Maka jangan sampai lupakan ada satu syariat penting dalam Islam, yaitu sebuah tobat. Cara kembali dari tersesat yaitu dengan cara boleh. Orang yang tersesat itu jangan terus, tapi harus kembali ke jalan yang awal. Ini kecaranya. Sampai antar ke sorba jadi pak ke Sirian, men sampai aroma tersesat, kesasar, jauh terus sampai. Depak mandeman sampai. Tapi boleh ke jalan awal. Hiodik kisah. Caranya sampean bisa depak ke sorba jadi boleh sampean ke jalan pertama sampean kita bingung, kita tersesat. Leman dalam masalah nikah caranya sampean detik orang sedepak ke pangeran sebelum terlambat sampean boleh ke jalan pangeran. Menyesali saja perbuatan-perbuatan maksiat yang membuat kita tersesat. Tobat jika ada dua definisi, secara lugatan dan secara syar'an. Secara bahasa itu maknanya kembali, ar-rujuk, boleh, maka jangan gelak kutu balik. Kemudian secara syara' yaitu ar-rujuk amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Kembali dari sesuatu yang dianggap tercela secara syara' menuju terhadap sesuatu yang bernilai mahmud, yaitu terpuji secara syarat. Bahasa gampang nigelin perkara secoba ben mele perkara bagus. Ini kata obatnya benar. Bukan hanya memilih perkara mapan sementara yang buruk tetap tidak ditinggalkan. Bukan itu tobat. Tapi tobat jika secoba dina semapan pele. Gitu maksudnya. Kemudian tobat itu ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan dan ada puncak. Jadi oleh manusia nikah tahap tobat itu melakukan secara bertahap itu boleh banget. Boleh boleh salah. Dalam Ihya itu dilegalkan semacam itu. Karena orang tobat nikah pada orang maksiat nikah pada kelaban orang numpak sepeda bunter salah. Ini kegemberna. Derma orang numpak sepeda galugalan bunter salah. Sekiranya bisa selamat. Caranya bagaimana? Sekiranya stabil gas ini pas pelan. Maka jangan moro-moro direm mendadak. Menyaman santak pas rem positif kan. Mentak rumah sakit kuburan. Karena menyaman santak. Orang terode direng bagus dikejuk langsung tobat dengan tobat nihayah, tobat secara puncak, tapi tahapannya dari permulaan ke tingkat berikutnya gampang sampai. Jika melalui tahapan itu gampang direng bagus. Dan tobat ini betul-betul sangat dianjurkan dalam syariat, makanya sampai dikatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah kana sampean akacah ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah sitong makhluk kepengiran yang mendapatkan jaminan semacam itu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Jamin kesalahan bentusa senajan Nabi tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Itu sudah dijamin diampuni sareng Allah. Tanya tak berseben suci Nabi Muhammad sehari semalam minimal tak kurang dari 70 kali atau dalam satu riwayat 100 kali istighfar atau berkepengiran. Kayak apa kita yang setiap harinya itu berlumuran dosa. Nabi Muhammad senyata suci itu semangatnya luar biasa tobat ke pengiran. Sementara abe senyata-nyata kedek bentusa aromasa kayak tidak punya masalah. Dan memang ini kehidupan. Orang odik nikah pada kelaben endik kendaraan anyar. Sampian endik motor bernapote berse anyar kinclong. Maka kena debu sedikit itu terasa sangat kotor.
Orang ni kemen bagus tambah abid, tambah aroma sabut, tambah aroma sajuba. Tambah abid, tambah aroma sagede, sehingga selalu semangat untuk tobat, memperbarui tobat karena semakin bagus. Motor ni kemen epre debu seguni, men pancen motor ni kemapan langsung eserbet karena padang gede Sarah. Coba kita bayangkan motor begebek, sepeda motor tahun belum boluan tak toman pandiin, kemudian etompak jenojon etam pesen jelot, yang kebelah biasa ngari ya. Bahkan sangka orang semandina. Ada apa? Wela coba. Orang mencoba itu biasa malas tobat. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa kotor. Dan dengan kotor itu berpikir dengan bersuci atau dengan dicuci, dibersihkan, maka tidak akan ada hasil. Padeh kelaban kertas pote boleh kan? Kertas pote ni kamen epre cap-capan mangsi itu langsung temo jaman gede langsung hilang. Coba jika kertas itu warna hitam sampean digelampi bena celeng pas epre cat bena celeng wis tak sak rasa aki ben sampean karena pancen celeng. Lah kula ben panjenengan karena mungkin saking celeng kula ben panjenengan nika. Sampai ngelakonin dosa di kadang tak aromasa itu sebuah kesalahan yang fatal karena pada benabe mirip kala benabe berna celeng etompoen perkara seceleng yaitu dosa gitu ki. Orang bagus nikah akan semakin gemar untuk melakukan kebaikan, tambah bagus tambah senang ngelakonin kebagusan. Pada kelaban orang sesenang dunia, tambah korang aroma sakorang dunia. Beriin rezeki PC misalkan 10 juta, aroma sakorang karena pancen senang dunia. Ini kepada kelaban yang bagus tambah korang ngelakonin kebagusan kan. Orang coba asyarruh yuhibbus syarr, kejelekan, orang yang jelek itu cinta terhadap kejelekan. Dia merasa puas ketika mendapatkan sebuah kejelekan, sehingga dengan kepuasan itu akan melenyapkan sebuah perasaan menyesal. Orang melepon bunga, perak apa tocuh, keteronika pun tercapai, maka tidak ada penyesalan di balik itu. Tapi yang bagus, penyele tak senang kecubaan, sekali terpleset keger ke perkara sejuba, maka secara spontan dia itu akan segera kembali ya. Karena itu sangat tak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pon nikahi masalah tobat kisenika. Pertama tobat nikah minal kabair, dari dosa-dosa seraja kadang-kadang. Sampian pokok kudu ngindarin dosa raja, zina, membunuh, asyirku billah, menyekutukan Gusti Allah. Kemudian minas sogoir, dosa-dosa kene, dosa nikahi tapi kene. Kemudian lastari nikah sampian melepon biasa nikelin dosa, baru nikelin makruhat perkara se makruh. Ada man apa ni kata cocok ni man apa ni kaki arokoan. Rokok itu jumlah daripada hukum makruh kena. Tambah bagus orang perkara se tak dosa bae, perkara makruh ni etikal kena. Tambah bagus orang. Kemudian selastarin makruh nikah summa min khilafil aula, dari perkara yang menyalahi aturan yang lebih utama. Dari dua hal sebagus kama selebih saya, maka kita meninggalkan yang tidak baik. Walaupun itu bukan dosa, bukan perkara yang makruh. Tambah bagus, tambah tengate. Bahkan selastarin nikah summa min ru'yatihi al-hasanat, memandang segala bentuk kebagusan-kebagusan, kebaikan-kebaikan. Pancen hilum rana menosah pancen kini. Menosah nikah siapapun sudah, itu tidak bisa dinafikan. Bila ngelakonin perkara bagus
ya pasti aromasa senang kan. Cuma yang dikhawatirkan dari perasaan demikian itu kita kemudian merasa menjadi orang baik. Ada satu tobat khusus negato. Sekak di orang-orang bagus, sekak di setuju perbuatan baik, kemudian dia merasa menjadi orang baik dengan melakukan perbuatan itu perbuatan harus ditobati. Ada saya kocak, tobat itu harus ditobati, itu semacam ini. Perkara si bagus baik, ketika elakonin sareng kuleban panjenengan, menkirana nyebab aki kuleban panjenengan aroma sedetireng bagus, maka itu harus ditobati. Aromasa apa sih lakonin kuleban sampean ini perkara si bagus. Artinya apa? Usaha dari mangken kuleban panjenengan je aromasa bagus dengan melakukan kebaikan. Dan perlu diingat, ada satu kaidah penting dalam hidup nih. Makanya sampai di sebagian kitab ada satu ungkapan dan pernyataan demikian nih. Menbeda ulama ngelakonin sitong kesalahan cek sampai kesalahan itu menyebabkan kamu kurang hormat pada ulama ini. Karena begini logikanya ki. Beda orang nih bagus, beda orang ngelakonin bagus kana. Beda orang coba, beda orang ngelakonin coba. Ini dua hal yang berbeda. Orang baik dan orang yang melakukan kebaikan itu beda. Orang buruk dan orang yang melakukan keburukan itu juga beda. Saya kasih contoh mudahnya. Membeda orang deti penyanyi. Katakan Bung Rhoma Irama, itu kan terkenal penyanyi dangdut kan. Seorang penyanyi itu tidak perlu menyanyi untuk kemudian dirinya disebut sebagai orang penyanyi. Dia tidur-tiduran saja pasti disebut penyanyi rotedung kan. Padahal tedung orang tak nyanyi. Paham maksudnya? Orang bagus juga sama sebetulnya. Orang baik kita, ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan sebuah kebaikan dengan tujuan agar kita disebut orang baik kan. Kita lakukan semua itu dengan tulus tanpa ada harapan apa-apa dari manusia. Dengan sendirinya kita menjadi orang baik. Kembali ke contoh yang tadi lagi. Kulah ban panjenengan sebeni penyanyi. Mangkenlah sampai nyanyi mapan penyaman suara viral lah kan. Tak kira sebut penyanyi. Pasti sebut orang sekun viral luar nyanyi. Karena kita basicnya bukan penyanyi. Paham maksudnya? Ahlul khair ben orang yang ngelakonin kebagusan ini kata apa ada. Men orang bagus nikah tentu nyaman manusia pasti punya kesalahan. Pasti pernah terpleset, pernah geger, pernah ngelakonin dosa. Dan nyaman bawaan manusia. Lah orang coba juga sama. Ahlus syar penjahat sepancen coba itu masih kadang melakukan kebaikan entah terhadap anak-anaknya, keluarganya, ngicok karena alindungin keluarga si lapar. Tapi tetap itu tidak akan merubah kelakuan itu, status dia tetap ahlus syar. Paham maksudnya? Orang yang coba ngelakonin bagus nggak napa, itu tidak akan merubah status dia menjadi orang sebagus karena dia orang buruk yang melakukan kebaikan. Begitu pula orang bagus, ahlul khair, itu melakukan satu kesalahan, satu kejahatan, itu tidak serta-merta dengan satu kesalahan itu kemudian berubah statusnya menjadi ahlus syar atau orang secoba. Paham maksudnya? Jadi makna daripada perbedaan orang bagus dan orang ngelakonin bagus ni tak sama. Orang coba dan orang yang ngelakonin coba ni juga tak sama. Kita semua ini mungkin bisa disebut
orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan. Masalah ahlus syar dan tidak tergantung berapa selisih antara keduanya. Apakah lebih banyak keburukan kita timbang kebagusan? Itulah yang menentukan kita orang baik atau orang buruk. Membenarin kita itu tak pernah ambu dari maksiat, maka jelas kita itu ahlus syar. Jika kita itu termasuk orang yang seahli taat, maka termasuk min ahlil khair. Bakum. Itu alasan kenapa dalam judul ini kita disarankan al-istiqomah fit taubah, bukan at-taubah toh, tapi istiqomah fit taubah. Maknanya abad dadi ahlul khair. Senajan ngelakonin salah, langsung tutup kelaban tobat, tetap kita menjadi orang baik. Senajan kesalahan itu memang lazimnya manusia, ya semacam itu. Pun karena ini kamu kontima saya lanjut besok ya. Matur muka kelaban pembukaan malam ini setejenah ya barengin semangat sampai khotam. Tentu nikah harapan dan kula pribadi sampai hatam. Hatamnya kapan? Wallahu a'lam. Tapi manter hatam, depakan hatam kan. Ben manter moga setakala penting kita semua, orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya yang tahun kemarin itu memenangi bulan Ramadan. Manter moga setuju bagian ini juga pakun menangin Ramadan kan. Juga hari raya kelaban tanpa mengurangi keberkahan sedikit pun dari bulan-bulan sebelumnya. Mantir tambah saya, mantir tambah saya. Pasaan sebekal dateng, sarang tahun-tahun ke depan ini mantir tambah saya. Kita semua summa min ru'yatihi annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman ila akhirih. Wallahu a'lam bissawab.